Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bakal memasuki 1 tahun pada Oktober ini. Salah satu yang menjadi perhatian yaitu sektor pertanian Indonesia karena menunjukkan kemajuan signifikan. Pemerintah dinilai mampu memperkuat ketahanan pangan nasional melalui berbagai program yang digagas oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Guru Besar Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada, Profesor Lilik Sutiarso, mengapresiasi langkah pemerintah dalam meningkatkan produktivitas pertanian, khususnya pada komoditas padi. Ia menyebut tren positif tersebut menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia sedang bergerak menuju kemandirian pangan nasional. Kita melihat konsistensi pemerintah, mulai dari kebijakan, regulasi, infrastruktur hingga dukungan institusi. Semuanya mengarah pada tujuan swasembada pangan. Dukungan anggaran besar dan koordinasi lintas sektor menunjukkan keseriusan pemerintah. Lilik juga menyoroti salah satu program pertanian yang sangat dirasakan masyarakat, yakni peluncuran beras, stabilisasi pasokan dan harga pangan, serta penyerapan hasil panen petani melalui bantuan pangan, yang terbukti mampu menyeimbangkan suplai dan permintaan di lapangan. Namun demikian, Lilik mengingatkan bahwa tantangan ke depan tidak ringan. Menurutnya, Indonesia perlu memperkuat langkah menuju kedaulatan pangan 2045, terutama dalam menghadapi perubahan iklim global yang berpotensi mengganggu produktivitas pertanian. Berpidato di sidang Majelis Umum PBB, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia telah mencapai swasembada pangan. Indonesia menyatakan produksi beras Indonesia cukup tinggi. Secara khusus, Presiden Prabowo Subianto di hadapan pemimpin negara anggota PBB menyatakan Indonesia telah siap mengantisipasi krisis pangan. Berpidato di sidang Majelis Umum PBB, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia telah mencapai swasembada pangan. Bahkan Indonesia telah memproduksi beras dalam jumlah yang cukup tinggi di tahun ini. Di hadapan para pemimpin negara, Kepala Negara juga mengungkapkan bahwa Indonesia sudah mulai mengekspor beras untuk negara lain yang membutuhkan. Selain itu, melalui ketersediaan pangan juga, Indonesia siap membantu menyediakan pangan untuk rakyat Palestina. Presiden Prabowo juga menyampaikan bahwa Indonesia terus berinvestasi di sektor pertanian untuk menciptakan swasembada pangan. Presiden dengan tegas meyakini dalam beberapa tahun ke depan Indonesia bisa menjadi lumbung pangan dunia. This year, Indonesia recorded the highest rice production and grain reserves in our history. We are now self-sufficient in rice, and we are starting now to export rice to other nations in need, including providing rice for Palestine. We are building resilient food supply chains, strengthening farmer productivity, investing in climate-smart agriculture to ensure food security for our children and Badan Gizi Nasional akan membentuk tim investigasi guna menyelidiki tingginya angka keracunan makan bergizi gratis. Dan informasi lengkapnya berikut ini. Maraknya kasus keracunan dalam program makan bergizi gratis, Badan Gizi Nasional memastikan akan membentuk tim investigasi. BGN juga berencana membuka saluran siaga atau hotline untuk pengaduan berbagai keluhan program MBG. Menurut Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S. Deyang, pihaknya akan mengumpulkan data-data untuk mengungkap apa yang menjadi penyebab keracunan dalam program makan bergizi gratis ini. Tanpa kami dilaporin, kami juga keliling gitu. Kami mengumpulkan data-data juga gitu. Nah, kami memang berencana, ini yang mungkin saya sudah berencana sebagai orang baru di BGN ini akan segera membuka hotline untuk pengaduan ya Mas yang pertama. Lalu ini dalam proses kami juga membentuk tim investigasi untuk bisa mendapatkan apa sih sebetulnya yang menyebabkan keracunan ini agar kita bisa memperbaiki sistem tata kelolanya yang bagus sehingga program yang luar biasa yang
bukan saja dimaksudkan untuk pemenuhan gizi ini, tetapi juga diharapkan bisa untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi ini akan bisa berjalan dengan baik. Jadi sebabnya bermacam-macam. Ada yang dari bahan baku, ada yang karena pengolahan yang terlalu dini atau terlalu cepat, kemudian penyajiannya itu lebih dari 6 jam. Ini juga bermasalah, Mas. Jadi kemudian pemilihan mungkin ya, ada anak-anak yang tidak tahan dengan ikan, misalnya bahan bakunya seperti itu. Jadi penyebabnya bermacam-macam dan ini kami kumpulkan sebagai bahan untuk evaluasi. Sementara itu, Menko Pemberdayaan Manusia Muhaimin Iskandar meminta masalah keracunan MBG ini harus segera dievaluasi agar persoalan serupa tidak terulang di kemudian hari. Muhaimin juga mendesak Badan Gizi Nasional bergerak cepat mengusut masalah ini. Semua jenis kejadian harus dijadikan bahan evaluasi. Yang kena keracunan, yang sistemnya lamban, yang berbagai hal harus dijadikan pembenahan. Tentu saya minta kepada PGN untuk benar-benar menuntaskan problem-problem yang nyata-nyata ada. Nanti kita tunggu. Berdasarkan data Badan Gizi Nasional, kasus keracunan yang terjadi di wilayah 1 yang meliputi Sumatera, tercatat sebanyak 1.281 orang diduga mengalami gangguan kesehatan setelah mengkonsumsi MBG. Sementara di wilayah 2 yang meliputi Pulau Jawa tercatat sebanyak 27 kasus dengan jumlah 824 peserta didik mengalami gangguan kesehatan usai menyantap menu MBG. Sedangkan di wilayah 3 yang meliputi Kalimantan, Sulawesi hingga Papua tercatat 11 kasus dengan total 824 peserta didik mengalami gangguan kesehatan. Dari 3 wilayah tersebut, Badan Gizi Nasional mencatat ada sebanyak 4.700 porsi makanan yang bermasalah yang menyebabkan gangguan kesehatan. BGN berjanji akan terus memperketat mekanisme penyaluran makan bergizi gratis. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Pemirsa, founder dan CEO Center for Indonesia Strategic Development atau CISDI, Dia Saminarsi menilai maraknya kasus keracunan menu makan bergizi gratis akibat tidak adanya persiapan yang matang. Dari mulai regulasi, keamanan pangan, perhitungan gizi dan nutrisi, hingga lemahnya monitoring dan evaluasi. Menurut dia, meski sudah mengolah 1 miliar porsi dengan anggaran 335 triliun rupiah, hingga saat ini belum ada peraturan presiden soal MBG. Absennya Perpres ini menjadi penyebab tidak adanya payung hukum hingga petunjuk teknis pelaksanaan MBG. Dengan tingginya jumlah kasus keracunan, CISDI mendesak pemerintah segera menghentikan sementara pelaksanaan MBG untuk dilakukan evaluasi total. Program makan bergizi gratis ini belum mempunyai perpres yang sampai hari ini masih ditunggu. Kenapa perlu perpres? Karena butuh petunjuk-petunjuk atau aturan-aturan yang nantinya harus ditranslasikan ke dalam petunjuk teknis. Terjadinya kasus keracunan ini sudah saatnya program MBG ini dihentikan sementara dan dievaluasi kembali bagaimana batasan-batasannya, standar-standarnya untuk kandungan gizi, untuk cara memasak, daftar menu, cara pengepakan, cara distribusi, cara pengorganisasian atau tata kelola